Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadita Fidela Abul dari kelas 11C. Sekarang saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa materi mengenai berita, yaitu ada pengertian dari berita, lalu ada unsur-unsur dari berita, ada jenis-jenis berita, struktur berita, dan beberapa jenis kalimat di dalam berita. Ayo kita simak sama-sama. Teman-teman, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual yang bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan juga terbaru kepada pembaca atau pendengar. Berita memiliki beberapa ciri utama, seperti yang pertama, bersifat nyata. Berita harus didasarkan pada fakta, bukan opini atau spekulasi. Ini berarti teman-teman, informasi yang disampaikan harus benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terbaru. Berita harus mencakup peristiwa yang sedang berlangsung atau baru saja terjadi, sehingga informasi yang diberikan relevan dan juga aktual. Dan yang ketiga, menarik. Berita perlu disajikan dengan cara yang menarik agar pembaca atau pendengar tertarik untuk mengikuti dan memahami informasi tersebut. Lalu, ada juga jenis-jenis dari berita. Yang pertama itu ada berita langsung atau straight news. Berita ini disampaikan dengan cara yang singkat dan juga jelas, dan langsung saja ke pokok peristiwa tanpa penjelasan yang mendalam. Biasanya, berita langsung menyampaikan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contohnya, gempa bumi terjadi di Yogyakarta dini hari. Dan yang kedua ada berita mendalam atau depth news. Jenis berita ini menggali lebih dalam tentang suatu peristiwa, termasuk dampak yang ditimbulkan. Berita ini tidak hanya memberitakan kejadian, tetapi juga memberikan kita wawasan tentang konsekuensi atau latar belakang kejadian tersebut. Contohnya itu, dampak sosial dan juga ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Yang ketiga ada berita investigasi. Berita ini teman-teman harus didasarkan pada penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap fakta-fakta yang mungkin tersembunyi atau tidak diketahui publik. Nah, proses investigasi ini sering melibatkan pengumpulan bukti atau wawancara untuk mengungkap informasi yang lebih dalam. Contohnya itu, judul berita seperti terungkap kasus korupsi di proyek pembangunan jalan tol. Lalu berita yang keempat ada berita opini atau editorial. Nah, berita jenis ini mengandung analisis atau sudut pandang dan jurnalis atau media. Biasanya berisi penilaian terhadap suatu peristiwa atau kebijakan yang sedang berkembang. Nah, berita opini juga tidak sekedar memberikan fakta saja, tetapi juga mengemukakan interpretasi atau pendapat. Contohnya itu, mengapa sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal? Nah, teman-teman, keempat jenis berita ini memiliki fungsi yang berbeda dalam dunia jurnalistik, namun semuanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan cara yang sesuai, berdasarkan jenis mereka masing-masing. Sekarang teman-teman, kita akan belajar mengenai unsur-unsur berita, strukturnya, dan juga jenis kalimat seperti kalimat majemuk dan juga efektif di dalam berita. Yang pertama, unsur-unsur berita. Teman-teman, setiap berita harus mengandung unsur 5W tambah 1H, yaitu yang pertama, what atau apa, yang menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, menginformasikan siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa itu. Yang ketiga, when atau kapan, yang menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, where atau di mana, yang memberikan informasi lokasi kejadiannya. Yang kelima, why atau mengapa, yang mengungkapkan alasan atau penyebab kejadian. Dan yang terakhir, how atau bagaimana, menjelaskan kronologi atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya dalam berita itu teman-teman seperti kebakaran besar terjadi di Pasar Induk Jakarta Timur pada pukul 2 dini hari. Nah, di kalimat ini terdapat what, where, dan juga when. Lalu, kebakaran melibatkan puluhan pedagang dan warga sekitar merupakan who dan diduga akibat korsleting listrik di salah satu kos. Itu merupakan bagian dari unsur why. Selanjutnya, api cepat menyebar karena banyak bahan mudah terbakar. Itu merupakan unsur how. Lalu yang kedua ada struktur berita teman-teman.
Berita disusun dalam 3 bagian utama. Yang pertama itu ada headline atau judul berita. Judul berita nih harus singkat, menarik, dan juga informatif. Contohnya, hujan lebat sebabkan banjir di Jakarta. Yang kedua, ada body atau isi berita. Ini menjelaskan secara detail tentang peristiwa, penyebab, dan juga dampaknya. Contohnya itu, banjir merendam beberapa daerah di Jakarta setelah hujan deras mengguyur sejak malam. Warga kesulitan beraktivitas dan pemerintah mulai menyiapkan bantuan. Yang ketiga, ada ending atau penutup berita. Ini juga biasa disebut dengan ekor berita. Nah, di sini berisi kesimpulan atau pernyataan dari narasumber. Contohnya, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Lalu selanjutnya ada kalimat majemuk dalam berita. Nah, berita teman-teman sering menggunakan kalimat majemuk yang terdiri dari yang pertama itu ada kalimat majemuk setara. Contoh kalimat majemuk setara ini terdiri atas 2 atau lebih klausa yang terjajar. Contohnya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar, tetapi masyarakat masih menunggu kebijakan kompensasi. Nah, kalimat majemuk setara ini ditandai dengan adanya kata tetapi. Lalu yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat bertingkat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang berhubungan sebab akibat, lalu syarat, dan juga tujuannya. Contohnya, jika hujan terus turun deras, maka beberapa daerah di Jakarta akan terendam banjir. Nah, di sini yang menjadi kata yang menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat majemuk bertingkat yaitu kata jika dan juga maka. Dan yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini menggabungkan lebih dari satu jenis kalimat majemuk. Contohnya itu, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan karena harga kebutuhan pokok naik, dan masyarakat diharapkan bisa menerima bantuan itu secepatnya. Lalu selanjutnya teman-teman ada kalimat efektif di dalam berita. Kalimat dalam berita harus efektif, yaitu yang pertama harus jelas dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Yang kedua harus ringkas atau tidak bertele-tele. Yang ketiga padat, yaitu mengandung informasi penting tanpa tambahan yang tidak perlu. Yang keempat logis, jadi sesuai dengan tata bahasa dan mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya sistematis atau tersusun dalam urutan yang baik. Jadi teman-teman ada juga contoh perbaikan kalimat efektif di dalam berita. Contohnya kalimat yang tidak efektif itu karena hujan deras yang turun sepanjang malam tadi menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jakarta sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Nah, kita akan merubahnya menjadi kalimat efektif yaitu hujan deras semalam menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jakarta mengganggu aktivitas warga. Nah, kalimat efektif ini teman-teman membuat berita itu lebih mudah dipahami dan informatif bagi pembaca dan dia itu tidak bertele-tele sehingga pembaca mudah mengerti.